Nama aku Ratu Bugis Konita dan aku berperan sebagai Cika. Oke, apa sih kesibukan Ratu belakangan ini? Kebetulan sama banget ya sama karakternya. Aku sekarang lagi kerja di agensi juga, agensi branding. Jadi talent juga sih banyaknya, jadi talent photoshoot dan lain-lain. Jadi social media manager juga iya, gitu deh. Nah, kalau Cika jadi Aldi nih di dunia nyata dan kesulitan cari kerja, apa yang akan Cika lakuin? Bakal tetap cari terus sih, karena untuk aku sendiri di dunia nyata orang yang nggak bisa diem, kalau nggak produktif itu tuh nggak bisa banget. Jadi itu pasti bakal cari terus, nggak akan berhenti gitu, dan cari celah juga, banyak bersosialisasi buat banyakin relasi. Layaknya Aldi, apakah Cika rela ninggalin orang tua demi mencari pekerjaan di luar kota? Itu sih yang beratnya. Untuk kalau misalnya aku sih idealisnya pengen ya kayak pergi ke Jakarta, ngembangin karir aku juga, tapi itu masih berat banget buat ninggalin orang tua. Pekerjaan seperti apa sih yang Cika impikan selama ini? Sebenarnya walaupun sekarang aku lagi banyaknya kerja di dunia kreatif, tapi aku masih berharap banget untuk masa depannya, jangka panjangnya itu di dunia politik, sesuai sama jurusan aku di hubungan internasional. Lebih memilih bekerja seperti Luna atau Cika, alasannya apa? Kayak Cika sih, karena aku kerja masih nyari nyaman ya untuk sekarang. Sedangkan kalau Luna itu bener-bener kantoran 9 to 5 yang kelihatannya stres banget. Jadi kayak Cika dulu aja deh. Bagi Cika, seberapa penting sih mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passion? Lumayan penting banget sih menurut aku. Karena masalahnya untuk jangka panjang juga, dan aku orangnya bosenan kalau misalnya nggak sesuai passion, ya bisa jadi sebulan bisa keluar. Selama berperan dalam series ini, apakah ada beberapa kesamaan di antara karakter dan diri kalian sendiri? Sebutkan. Banyak banget. Yang pertama, Cika orangnya itu lemot. Aku juga sering dibilang lemot sama orang-orang, pelupa iya, ceroboh iya gitu kan. Jadi itu relate banget sih. Dan soal kerjaan apalagi, karena aku juga sesuai di karakter dan di real life sama-sama kerja di bidang kreatif, di agensi juga apalagi, dan emang sehektik itu, jam kerja nggak jelas dan lain-lain. Sama di hubungan pun, dulu aku pernah punya hubungan yang diprotes kalau aku itu kebanyakan, kalau aku itu terlalu banyak kerja gitu deh. Dan pernah juga pacaran sama cowok yang mau kondo gitu. Seperti apa sih kesan yang kalian dapatkan selama syuting series ini bersama kita, Nara? Seru banget. Dan aku mungkin karena senang juga, jadinya gak ngerasa capek sih. Karena karakternya relate juga, jadi nggak sesusah itu untuk mempelajari karakternya. Oke, last question. Sebagai pemeran series ini, apa sih yang bisa menjadi alasan kalian rekomendasiin series ini ke orang? Yang pertama, pelajarannya itu banyak banget. Apalagi kita tuh kan yang nonton ini nih pasti yang lagi menjalankan quarter life crisis yang banyak banget mengaruhi anak muda zaman sekarang yang diambang kuliah dan cari kerja gitu. Jadi di sini juga pelajarannya banyak. Kalau misalnya kerja itu harus balance sama kehidupan sehari-hari, harus ada istirahatnya dan lain-lain. Itu sih yang paling penting untuk aku, dan yang pasti super entertaining karena jokesnya juga banyak gitu. Aku juga selama syuting kan ketawa-ketawa beneran itu. Halo, nama aku Sani. Aku berperan sebagai Aldi di Kita Ngontrak. Apa sih kesibukan Sani belakangan ini? Kesibukan aku dagang thriftingan. Cuman kesibukan lain ya begitu, nggak sibuk. Jika Sani jadi Aldi di dunia nyata dan kesulitan mencari pekerjaan, apa yang bakal Sani lakuin? Mengupgrade diri sendiri biar laku gitu. Maksudnya teh belajar skill lain gitu. Kalau misalkan nyari kerja di tempat makan susah keterima, coba di tempat lain gitu. Siapa tahu kita punya skill di situ gitu sih. Oke, layaknya Aldi, apakah Sani rela ninggalin orang tua demi mencari pekerjaan di luar kota? Kebetulan pernah ya di real life juga 2 tahun aku di Bekasi. Kalau ditanya rela atau enggak, rela-rela aja ya. Nggak selamanya ngerantau mah. Ya kalau udah tujuan sudah tercapai atau sudah waktunya pulang ya pulang. Pekerjaan seperti apa sih yang Sani impikan selama ini? Pekerjaan yang diimpikan, sebenarnya aku mah tidak pernah memimpikan pekerjaan ya.
lebih ke kegiatan gitu. Yang diem tapi dapat duit sih ada soalnya kan. Kalau misalnya Sani jadi Luna atau Cika, lebih milih bekerja seperti Luna atau Cika? Alasannya kenapa? Cika, karena aku orangnya tidak bisa kantor dari kantor gitu. Kan kalau Luna mah kayaknya teh gitu. Wah, itulah. Nah, kalau Cika mah enjoy gitu. Kerja tapi senang. Bagi Sani, seberapa penting sih mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passion? Sebenarnya bukan penting atau enggak ya. Buat aku mah kerja sesuai passion itu rezeki, hoki gitu. Dulu mah waktu muda kayak kerja harus sesuai passion, tapi sekarang kalau udah tua kayak kerjaan apapun yang ada yang kira-kira bisa kita lakukan mah dikerjakan gitu. Jadinya lebih ke rezeki sih hoki gitu kalau sesuai passion mah. Walaupun mau sesuai passion mau enggak tetap ada pusingnya gitu. Selama berperan dalam series ini, apakah ada beberapa kesamaan antara karakter dan diri kalian sendiri? Wow, banyak sekali ya. Aku sering makan mie, itu beneran terjadi. Main ML, makan mie dan main ML itu disatuin itu sering banget. Nganggur, maksudnya nggak kerja yang seminggu libur sekali gitu, nggak. Cuman kan dagang, pedagang. Jadi ya bebas weh. Bentuk fisiknya sama sih ya kayak yang di kamera gitu. Aku juga gitu kok bentuknya gitu, sama. Itu bukan CGI kan, itu asli. Seperti apa kesan yang Sani rasain selama syuting series bersama Kita Nala? Seru ya, pastinya seru. Terus untuk aku mah peran aku di Kita Ngontrak ini peran paling normal yang pernah aku lakukan gitu dari peran-peran aku sebelumnya. Jadi kayak oh gini ya ternyata jadi orang doang teh gitu. Seru sih ternyata. Emangnya sebelumnya pernah jadi apa aja? Peran-perannya tuh jadi kayak badut, jadi vampir Cina, jadi alien warna pink, jadi pocong, yang begitu-begitu. So kan kayak dibanding Aldi gitu, jauh banget gitu perannya. Jadi kodok pernah, aneh kan? Oke, pertanyaan terakhir. Sebagai pemeran series ini, apa sih yang bisa jadi alasan Sani rekomendasiin series ini ke orang lain? Kalau kalian kayak punya temen-temen bestie gitu, banyak hal yang relate-nya sih, seru gitu untuk dinikmati menurut aku. Aku juga gitu loh, gitu kan? Aku juga gitu loh, gitu. Hai, kenalin nama aku Amel. Aku di Kita Ngontrak itu berperan sebagai Luna. Oke, apa sih kesibukan Amel belakangan ini? Aku sibuk ya kuliah sama part time juga. Jika Amel jadi Aldi di dunia nyata dan kesulitan nyari kerja, apa yang bakal Amel lakuin? Pertama, upgrade dulu aja, karena kan kita cari kerja, mungkin ikut course kayak gitu, dengan bimbingan dan tidak patah semangat mencari kerja. Semangat Aldi. Layaknya Aldi, apakah Amel rela ninggalin orang tua demi cari pekerjaan di luar kota? Pastilah, maksudnya kan bukan pasti karena saya tega ke orang tua enggak, tapi kan maksudnya cari uang juga nantinya juga buat keluarga lagi gitu. Karena mungkin kalau ternyata di kota tempat tinggal kita tidak memungkinkan dan ternyata di kota lain ada peluang yang lebih besar, kenapa tidak? Pekerjaan seperti apa sih yang Amel impiin selama ini? Wah, ya agak kurang lebih sama kayak Luna gitu. Pengen kerja-kerja yang kayak itu, cuman kadang di sisi lain pengen juga yang kayak di kreatif agency. Terus di sisi lain ngeliat lagi jurusan kuliah saya, jadi kayak kadang simpang siur apa yang aku mau tuh. Kalau Amel di posisi Luna atau Cika, pengen pekerjaan yang seperti Luna atau Cika, alasannya kenapa? Masalahnya dua-duanya saya mau gitu. Kalau misalnya dikasih dua pilihan, ya mungkin pilihan yang pertama yang akan datang ke aku itu yang aku pilih gitu. Kalau misalnya jadi Cika nggak masalah gitu, misalnya aku juga suka di creative agency. Kalau jadi Luna pun juga nggak masalah juga, karena kalau aku ngeliatnya kalau jadi Luna tuh jam 7 ini gitu, kayak udah ke set gitu. Kalau Cika kan lebih ke tiba-tiba ada ini gitu. Pilih salah satu. Kayaknya jadi Luna deh. Ternyata tuh kayak kalau sibuk banget gak mau. Bagi Amel, seberapa penting mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passion? Penting banget, karena kalau nggak sesuai passion kadang males ngerjainnya. Selama berperan dalam series ini, apakah ada beberapa kesamaan antara karakter dan diri kalian sendiri? Sebutin kalau ada. Sepertinya ada, sama yang Judas sangat melekat ya. Jadi gak perlu pendalaman karakter lagi, tinggal floor aja.
Sama yang lucu tuh ketika datang tiga-tiganya, Ratu sama Saninya bercanda karena aku kebetulan lagi UAS, aku nyetik. Jadi bener-bener nyaru sama ada satu adegan yang dimana mereka berdua bercanda, aku nyetik gitu. Itu sih. Seperti apa kesan yang Amel dapetin selama syuting series bersama kita Nara? Kesannya kayak seru banget karena kru pemain sama semuanya tuh nyantai dalam artian maksudnya nggak yang serius banget, tapi si proses syutingnya berjalan lancar gitu. Seru banget pokoknya, semuanya asik. Last question, sebagai pemeran series ini apa yang bisa menjadi alasan Amel bisa rekomendasiin series ini ke banyak orang? Pertama tuh perempuan juga bisa kerja keras gitu kan, yang suka cewek suka agak diremehkan ya. Yang kedua buat motivasi buat cowok-cowok kayak jangan berhenti untuk mencari kerja, atau maksudnya jangan gampang nyerah gitu kayak Aldi yang terus-terusan nyari kerja. Sama juga banyak moralnya kali ya, moral. Maksudnya banyak pesannya juga kayak bagian nyeramahin Cika soal hubungannya, nyeramahin yang overtime kayak Seluna gitu. Jadi sangat ringan juga dikemasnya. Jangan lupa nonton Kita Ngontrak Series Di setiap Jumat di channel YouTube-nya Kita Nara. Sayonara.